Sampurasun wargi pemilih Kabupaten Bandung. Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita di Ngopi Dulu, ngobrol pintar, pemilu dan demokrasi. Nah, wargi pemilih semua, pada episode kita kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Tentu saja tamu-tamu di podcast kita ini spesial ya. Istilahnya kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan pengetahuan yang baru, mungkin juga mendalam melalui bintang tamu kita di podcast Ngopi Dulu. Baiklah, langsung saja kita sapa Ibu Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung, Ibu Tri Heru Setiati. Betul Ibu? Betul. Ibu, apa kabar Ibu Tri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, waalaikumsalam. Ibu, pertama-tama kita ucapkan terima kasih untuk kesediaan dan kehadirannya di podcast kita ini ya Bu ya. Alhamdulillah kita sungguh bangga aja udah kedatangan Ibu sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung. Nah, Ibu Tri, untuk mengawali mungkin kita berkenalan dulu ya Bu ya. Katanya kan tadi istilahnya tak kenal maka tak sayang. Nah, Ibu Tri ini kesibukannya apa nih Bu sekarang nih? Ya, biasa untuk masih di awal tahun 2021 ya, tahun anggaran sudah 5 bulan sih ya. Iya, udah Mei ya Bu ya. Udah Mei, banyak sekali kegiatan di kami di Dinas Arsip dan Perpustakaan, baik itu kegiatan perpustakaan maupun bidang arsip. Kalau perpustakaan kemarin kita sudah ada literasi Ramadan, kemudian ada lomba perpustakaan desa, lomba bercerita begitu. Sementara untuk arsip juga banyak kegiatan, ada pembinaan, ada pengawasan, audit, kemudian antara lain dengan KPU kita mau menindaklanjuti kegiatan terutama mengarsip atau dokumen arsip kegiatan pemilu kada yang baru saja Iya ya Bu ya, seperti kita ketahui kita juga kan baru selesai kemarin 2020 ya pilkada, otomatis kita mempunyai lagi dokumen-dokumen baru nih untuk nanti bisa diarsipkan, dan ini juga bukan kali pertama kita kerjasama ya Bu ya dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan. Nah, kita masih kenalan nih sama Ibu Tri. Ngomong-ngomong, Ibu Tri ini udah berapa lama nih Bu sebagai Kadis Dinas Arsip dan Perpustakaan? Ya, alhamdulillah tahun ini tahun ke-6 tahun ya. ke-6 2015 ya. Saya masih namanya masih Bapapsi, iya. Badan Perpustakaan, Pengembangan Arsip dan Perpustakaan dan Pengembangan Sistem Informasi. Kemudian sesuai dengan ada perkembangan baru menjadi Dispusip Perpustakaan dan Arsip. Kemudian 2000 berapa ya kemarin? 19 rubah lagi Arsip dan Perpustakaan. Tapi ya urusannya itu aja. Bedanya dengan Bapapsi, waktu Bapapsi kita 3 urusan ya dengan informatika. Kemudian setelah Dispusip dan Disarpus itu masing-masing tetap 2 urusan, yaitu urusan perpustakaan dan kearsipan. Lumayan sering ya Bu ya ganti-ganti namanya. Itu kalau anak itu harus bubur merah bubur putih mungkin ya. Harusnya gitu ya. Iya. Waktu Bapapsi itu informatika, sekarang jadi Diskominfo mungkin ya Bu ya. Lebih jadi ke Diskominfo ya. Dibagi dua. Jadi Bapapsi menjadi 2 dinas, yaitu Dinas Kominfo dan Dinas Arsip dan Perpustakaan sekarang. Jadi lebih konsen ke arsip dan perpustakaan ya Bu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong dengan kerjasama dengan kami KPU nih Bu, tahun 2019 ya, kita 2019 tuh arsip pemilihan umum ya kemarin cukup banyak ya Bu ya, dengan 5 surat suara, dengan juga pemilunya, presidennya, segalanya. Nah, waktu kerjasama kemarin tuh alhamdulillah Dinas Arsip dan Perpustakaan tuh mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya tahun 2019 di pengawasan eksternal ANRI itu ya Bu yang melaksanakan. Nah, untuk penghargaan itu gimana sih Bu prosesnya sehingga Dinas Arsip Perpustakaan Kabupaten Bandung ini bisa mendapat penghargaan tersebut? Terima kasih. Jadi itu merupakan bagian dari
kerjasama Disarpus dengan KPU juga, karena di situ kami sebagai lembaga kearsipan daerah dinilai berapa banyak sih yang sudah bekerja sama dengan lembaga kami begitu. Jadi antara lain KPU, dan yang sudah dikerjakan sudah jelas, kita menyimpan juga turut mendokumentasikan atau menyimpan arsip-arsip yang vital untuk disimpan di depo arsip kami. Depo arsip, ya. Jadi inilah hasil kolaborasi kami dengan KPU begitu. Dan sebenarnya penghargaan ini memang baru ada mulai dari 2019. Ya. Sebenarnya kerjasama kita dengan KPU sendiri sudah dari 2014 ya. Jadi sudah lama pemilu sekali kemarin ya Bu ya. Ada pilpres, ada pemilihan legislatif, kemudian ada pilkada juga kedua kalinya ini ya. Iya, 2015 sekarang 2020 ya Bu ya. Iya. Jadi alhamdulillah semua ini ya atas kerjasama baik antara KPU sendiri maupun dinas kami arsip dan perpustakaan ya. Iya. Nah, dari kita sudah mengarsipkan demikian tuh ya Bu ya, untuk pengelolaan arsip ini tuh seberapa penting dan perlunya sih Bu sebuah dokumen, terutama kita KPU ini ya, banyak kemarin dokumen-dokumen yang emang bukan tersisa ya, bekas ya istilahnya Bu ya. Seberapa penting dan perlu sih untuk kita kerjasama melalui dinas kearsipan ini? Ya, jadi memang perlunya arsip ya sebenarnya bukan saja oleh satu lembaga seperti KPU ataupun dinas ataupun desa gitu ya, tapi masyarakat sendiri juga, manusia tuh perlu juga menyimpan arsip. Misalnya gitu ya, untuk satu keluarga itu kan ada arsip kelahiran, ada arsip misalnya surat nikah, kemudian ada arsip misalnya memiliki tanah, memiliki rumah, kemudian arsip juga misalnya sampai bikin data waris begitu kan ya. Jadi arsip itu sebenarnya bukan hal yang baru. Iya. Arsip itu mulai dari rumah, kemudian juga kalau untuk suatu lembaga atau instansi itu sudah jelas ya. Iya. Arsip itu penting sekali karena perjalanan satu, istilahnya arsip itu apa ya? Peradaban. Karena tanpa arsip peningkatan peradaban tidak akan peningkatan peradaban dari yang tadinya satu sejarah ya, dari mulai itu sampai dengan sekarang itu harusnya ada terus arsipnya ya Bu ya. Ya, karena masuk juga sekarang adalah reformasi birokrasi, diantaranya arsip. Karena bagaimana kita akan mereform satu tata pemerintahan tanpa mereformasi arsipnya gitu, terutama pengelola arsipnya. Karena nanti ada pemeriksaan, kemudian ada sejarah begitu kan, tahu dari mana kita kalau tidak ada arsip yang menyimpannya itu baik tekstual maupun digital. Itu kan tetap saja nanti kita mempunyai, jangan sampai ya kejadian bahwa arsip kita juga banyak tuh di Belanda misalnya ya, di Leiden itu sebenarnya kita juga harusnya punya begitu. Jadi mengapa arsip penting, terutama peristiwa-peristiwa besar juga itu kita harus simpan, karena itu nanti suatu hari anak cucu kita semua akan tahu bahwa termasuk COVID ya. Sekarang ini kita juga sedang menyusun. Sekarang tahun kedua ya, baru ulang tahun kemarin tuh ulang tahun ya Bu ya. Iya ya. Itu kita simpan karena pengeluarannya lumayan ya, termasuk pembiayaan, kemudian kegiatannya sendiri, bagaimana kita menanggulangi COVID, bagaimana kita secara dari kesehatan, dari pendidikan, semua termasuk kegiatan-kegiatan lain begitu. Jadi termasuk KPU ya. Waktu kemarin kita masih dalam keadaan COVID ya. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum begitu di masa pandemi. Nah, ternyata kan lumayan ya, naik sekian persen ya. Itu kesadaran lah ada masyarakat. Kemudian bagaimana kita mendokumentasikan ataupun menyimpan arsip-arsip itu menjadi satu perjalanan sejarah. Mungkin itu jadi penting sekali arsip
disimpan ataupun didigitalisasi ataupun disusun lah untuk sejarah perjalanan ya. Itu. Ya, bagian dari sejarah juga Bagian ya Bu ya. dari sejarah. Terutama KPU juga masa pandemi kemarin itu sejarah juga Bu. Kita ngadain pemilihan di masa pandemi. Dan istilahnya banyak pro kontra ya Bu ya, pro kontra tuh. Jadi kan susah ya Bu ya, ribet. Banyak banget itu ya. Kok Pak pilkada boleh, sekolah nggak boleh, apa-apa dan macam-macam, tapi alhamdulillah partisipasi kemarin meningkat dan itu pun sejarah ya. Kita bisa tadi ya Bu ya bentuknya fisik atau digitalisasi dan sekarang tuh kan gitu ya Bu ya musimnya ya, Mila pengen tahu ini dengan arsip udah dikelola, udah diarsipkan dengan baik, mungkin secara digitalisasi mudah kita untuk mendapatkan informasi yang kemarin-kemarin ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin kerjasama kita ya Bu ya KPU dengan arsip ini mudah-mudahan terus berkembang, terus lebih baik lagi. Nanti sama-sama mungkin instansi juga mendapatkan mungkin nanti reward juga ya Bu ya atas kerja kita gitu ya, kerja sama kita ini kan untuk sejarah tadi juga. Nah, boleh Bu mungkin terakhir ya tadi tips dan trik aja gitu untuk mungkin kita instansi, terutama kita KPU, mungkin nanti untuk instansi lain juga, bagaimana nih tips dan trik dari kearsipan biar nanti kita mengarsipkan tuh bekerja sama tuh mudah, atau mungkin nanti kita tidak lagi mencari arsip-arsip tuh di mana gitu. Hal simpelnya lah Bu ya, nanti simpelnya seperti apa tips dan trik dan untuk arsip itu. Ya, sebenarnya pengelolaan arsip itu bukan hal yang baru dan itu mulai kalau di dunia kita kerja ya, mulai dari awal namanya penciptaan arsip. Penciptaan arsip itu dari misalnya bikin surat undangan atau surat hasil rapat atau apa. Jadi mulai dari penciptaan, kemudian pengelolaan, tindak lanjut daripada arsip tersebut digunakan untuk apa, kemudian sampai nanti penyimpanan dan terakhir adalah pemusnahan. Ya kalau istilahnya di kantor atau lembaga itu dari pencipta, kemudian penggunaan dan terakhir adalah pemusnahan. Jadi hal tersebut perlu dilaksanakan dan diperhatikan, dilaksanakan begitu agar tertib arsip itu terlaksana gitu. Jadi arsip tertib pasti negara pun akan bagus begitu ya, akan baik karena pada saat nanti kita diminta pertanggungjawaban itu bukti otentik ada semua gitu ya Bu ya. Jadi nggak hanya cerita begitu itu ada, ini ada, coba mana buktinya nih gitu ya. Atau misalnya sementara kita kirimkan, misalnya pada saat pemeriksaan biasanya kita diminta mana berkas-berkas yang diminta apa saja. Nah, kita bisa kirimkan secara digital gitu kan. Ya. Nanti suatu hari kita pengen lihat aslinya, silahkan datang ke sini, inilah arsipnya. Jadi jangan lupa adalah tata arsip mulai dari penciptaan, pembuatan arsip, kemudian penggunaan, pelaksanaan. Ditata sedemikian sesuai dengan NSPK ya, norma norma standar dan norma standar prosedur dan satu lagi NSPK dan ketaatan itu NSPK artinya mulai dari penciptaan sampai dengan penghapusan atau pemusnahan itu bisa dilaksanakan. Jadi insya Allah nggak ada lagi cerita arsip di saya udah segunung gimana. Nah salahnya kenapa nggak mulai dari itu, kan ada retensinya ada jadwal, ada jangka waktu yang bisa kita bisa musnahkan asal dengan tata cara, ada berita acaranya, ada hubungi kami ke Dinas Arsip dan Perpustakaan karena kami nanti akan ikut membimbing, ikut meretensi arsip mana yang sudah waktunya bisa dimusnahkan gitu. Jadi jangan arsipnya udah nggak perlu masukin ke karung, bawa aja ke tukang gorengan gitu ya. Jangan seperti itu. Kilo gitu ya. Kilo gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi ada waktunya kalau memang sudah retensinya habis ya kita musnahkan. Gitu. Kebetulan kami juga sudah kerjasama dengan PT Papirus untuk penghapusan atau pemusnahan arsip. Jadi aman, informasinya itu sudah
memang sudah bisa dimusnahkan, sudah tidak terpakai, tapi bisa juga kita lihat secara digitalisasi yang masih kita simpan. Jadi arsip mana saja yang sudah habis retensi, sudah bisa dimusnahkan, ya kita musnahkan. Jadi nggak ada lagi istilah kantor saya arsipnya segudang, nggak ada lagi gitu. Jadi sudah tertib arsip. Jadi di saat ya nggak tahu ya Bu ya, ada bencana atau apapun, insya Allah arsip tuh aman ya Bu ya. Aman. Nanti kan ada record center, ada ruang arsip tersendiri, kemudian ada aparnya, ada pengelola. Yang penting ada pengelolanya, terus fasilitasnya baik, ada roll open-nya, ada lemari, ada berangkas, ada yang lemari, filling cabinet gitu ya. Jadi aman. Kemudian jangan lupa ada aparnya, kemudian untuk ada fumigasinya setiap setahun sekali gitu karena itu kan apalagi kalau kertas itu kan iya. Nah, jadi juga seperti itulah. Memang nggak populer ya, tapi ya itu sejarah. Jadi tetap aja harus kita lakukan dan insya Allah kepentingan untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Betul, dan suatu hari kita digugat ataupun ada permasalahan, itu kita bisa berikan informasi yang sebenar-benarnya kayak gitu. Iya. Jadi tadi mungkin ya nggak apa-apa Bu, itu jelas banget. Alhamdulillah kita juga dapat ilmu baru ya Bu ya. Mungkin nanti kan teman-teman nanti yang menyaksikan ini juga itulah fungsi manfaat atau fungsi pentingnya kerjasama dengan arsip dan dinas arsip dan perpustakaan gitu ya, terutama kita di KPU ini ya Bu ya. Nanti kan pasti beberapa kali pemilu tuh pasti dicari Bu informasi-informasi mengenai pemilu itu, terutama hasil pemilu kan. Betul. Ya. Nah insya Allah kita juga punya hasil itu baik berupa fisik maupun digitalnya. Nah itu juga kearsipan pun nanti Ibu jelaskan dimulai dari mungkin dari diri sendiri kita ya Bu ya. Arsip itu kan dimulai dari mungkin arsip pribadi, nanti kalau di kantor kan dokumen kantor gitu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Makasih nih Bu, benar-benar ilmunya ini sangat-sangat bermanfaat ya. Waktu yang singkat tapi padat, jelas, dan alhamdulillah saya dapat ilmu lagi. Mungkin nanti teman-teman yang menyaksikan juga dapat ilmu dari terutama kita arsip ya. Kita membahasnya tadi arsip, mungkin nanti kita punya kesempatan lagi kita bahas topik yang lain ya Bu ya. Mungkin sisi perpustakaan atau literasi ya sekarang yang sedang dikembangkan juga ya Bu ya, di mana-mana literasi seperti itu. Baik Ibu Tri, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan kesempatannya. Kita dari KPU mengucapkan terima kasih. Kita juga sedang menjalin kerjasama ya Bu ya. Semoga nanti kerjasama kita, pekerjaan kita lancar dan nanti hasilnya juga baik. Baik, wargi pemilih, demikianlah tadi obrol-obrol bincang kita dengan Ibu Tri sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung. Nah, gimana? Udah cukup kan? Maksudnya kita dapat ilmu baru, informasi baru, nanti kita aplikasikan di kantor masing-masing atau mungkin di diri kita sendiri ya dulu ya, dari diri sendiri dulu. Nah, terima kasih ya buat perhatiannya Ibu Tri. Terima kasih buat wargi pemilih yang telah menyaksikan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.